without further ado, I will start this talk. So, can everyone hear me clearly di sini? Yes. Yeah, I can hear I you can hear clearly. you clearly. Okay, cool. So, thank you so much for coming. My name is Jovita. I am from WeSpeak, and I am a co-founder, as Faris mentioned, and also language consultant from WeSpeak. So, here, tujuan dari webinar ini sebenarnya adalah untuk encourage everyone to have a motivation to learn about foreign language di sini. So not only English but any kinds of foreign language. Okay. First of all, saya mau share slide. So probably dari JCI, please allow me. Oh, boleh. Flownya gimana? Flownya gimana? And also disclaimer dulu kali ya sambil menunggu, because there was like a fallen tree next to my house. Jadi kalau ada noises untuk pohon ditebang gitu ya, I'm really sorry about that. Oke, Okay, so I will share it. Thank you. So here is our topic for today. Untuk bahasanya, I will try my best to accommodate everyone here. Mungkin ada yang kalau saya berbicara bahasa Inggris ada yang setengah mengerti, kalau saya bahasa Indonesia juga ada yang setengah mengerti. So I will try to find the middle ground here so everyone can understand well. So this is the topic today, is how foreign language can help your self-development. Jadi bagaimana mempelajari bahasa asing itu bisa membantu kita untuk mengembangkan diri kita sendiri. So here, saya mau tanya nih dari teman-teman di sini, apakah ada yang sudah menonton atau membaca buku-buku yang ada di sini? Have you guys watched and read this? If you have, saya mau di sini kita semua untuk tulis di chat room, which of these yang paling kalian rekomendasikan. Oke, silakan tulis di chat room yang mana yang paling kalian rekomendasikan. Attack on Titan, okay. Start up. Oh, okay. I think there are a lot of Namdo-san and Ji Pyong teams here. Okay, start up. There's no Cinta Fitri ya? Team Ji Pyong, okay. No, Cinta Fitri is Indonesian, so we're trying to see Team Ji Pyong. Oh, I think I'm alone here as Team Dosan. I'm sad. Okay. All right, here. So yeah, actually, without realizing and looking at your enthusiastic like partisipasinya di sini cepet banget tadi nulisnya. Berarti secara nggak sadar kita itu kan terekspos dengan bahasa asing hampir setiap hari. Kalau setiap hari nonton drakor atau let's say if you watch anime or if let's say you want to cook and you want to see the tutorial on YouTube and you open Gordon Ramsay, that's also a foreign language. Or for the girls here who wants to see makeup reviews, skincare reviews from your favorite YouTuber, that's also foreign language, right? So jadi atau mungkin di sini the guys who likes automotive or other hobbies itu juga terekspos dengan foreign language. So basically, it applies to every aspect of our life
dari yang sehari-hari sampai mungkin ke profesional dan university. Mungkin di kampus ada teman-teman yang harus melakukan presentasi dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa lainnya. Or maybe you have foreign students or foreign partners in your office or colleagues. Di situ kan kita membutuhkan komunikasi yang baik dalam bahasa asing. So here why learning language is so beneficial even for your daily lives. Mungkin dari yang tadinya nonton pakai subtitle jadi nggak pakai subtitle. Or bahkan di dunia study and university and career. So this is today's topic. Kita akan membahas first is about your personal growth. So we're going to talk a little bit about confidence and also open-minded. Second is your study. So how language can actually improve your study. And the third is how language can impact your career. Okay, so let's see one by one here. So first, let's see for personal growth. Nah, di sini once in a while we get into a situation when we have to deal with foreign language. Dan di sini kadang sesuatu yang kita tidak terduga. Contohnya, misalnya ketika membaca buku atau reading materials, bahan kuliah, atau ketika menulis, mengerjakan tugas harus mencari dari bahan-bahan artikel bahasa asing. Atau mungkin kita bisa nervous atau takut ketika kita doing a presentation. Ini sering banget untuk orang-orang yang sudah bekerja dan mahasiswa. When you are asked to do a presentation in a foreign language, or you have to do a public speaking in front of people. Jadi public speaking aja sudah seram, ditambah pakai bahasa asing. Atau di sini, atau di sini ketika harus berbicara dengan foreigner. Misalnya kalian ketemu di jalanan, lagi jalan-jalan, and then there's someone who ask you about directions. Nah, itu kan juga langsung kaget. Oh my God, I don't know how to talk. I don't know how to say lurus, belok kanan, belok kiri, di ujung, mentok. It's kind of like stressing sometimes. So if you have this, kan it's gonna impact your confidence, right? Ketika kita misalnya takut, ragu, and in some ways you can. And some way you can. Yes. I'm sorry, I will have to mute all the participants here. Ini untuk kenyamanan bersama. Okay. In some ways, you are going to doubt yourself, dan juga selain timbul keraguan itu juga akan mengikis our self-confidence. So yeah, that's gonna make us scared of talking in front of people in foreign language. Kita menjadi takut untuk berbicara di depan orang lain, dan juga kita takut ini kayaknya yang paling sering nih, takut dijudge sama orang lain karena our language skill is not perfect. Perfect here, I put a quotation mark there karena sebetulnya sih tidak ada yang sempurna ya, terutama juga ketika berbicara. And then scared of making mistakes atau takut membuat kesalahan, jadinya parno. Dan karena takut, jadi banyak orang yang memilih untuk tidak berbicara sama sekali atau tidak belajar sama sekali. And I think that's gonna be a big loss, terutama untuk teman-teman yang mau merintis karir. How can other people's views atau other people's words itu kok bisa mempengaruhi diri kita sendiri dan jadinya malah membuat bakat kita atau potensi kita itu terhambat. So I think I will say that I will encourage you to keep on learning. Walaupun misalnya ada ketakutan, walaupun ada keraguan, tapi don't stop learning.
You will gain confidence in the process. Dan ini beberapa tips yang akan saya bagikan. First of all, do it consistently. Ketika kita berlatih, any kind of skills, basically, kuncinya itu adalah disiplin. Jadi kadang kan kita ketika bersemangat itu, kita melakukan sesuatu secara berat di awal, terus kemudian mulai demotivated, dan minggu depannya atau bulan depannya itu akhirnya berhenti. So do it consistently, lebih baik tidak terlalu berat, tapi bisa dilakukan dalam jangka waktu lama. Dan if you do it consistently, you will actually see the result here. Dan when you see the progress, tanpa misalnya kita sadari dengan melakukannya secara konstan, ternyata dari yang sebelumnya tidak bisa mendengar lirik lagu, mungkin tiba-tiba, kok saya bisa dengar ya? Atau ketika misalnya nonton, dari misalnya nggak ngerti sama sekali, tiba-tiba jadi tahu 20-30% dari isi filmnya tanpa subtitle. So that's a good progress, right? And when you see good progress, you have to appreciate yourself. Jadi, coba hargai diri kalian sendiri and be proud of your achievement. Di sini kalian pasti juga akan menumbuhkan rasa percaya diri itu. So, that's why it's so important to set your goals. Ketika kita mau mempelajari sesuatu, penting banget untuk punya goals. Di sini goals-nya itu jangan terlalu ambisius, tapi jangan juga terlalu kecil. Kalau terlalu kecil, itu akan, sorry, I will have to erase the, kalau terlalu kecil, itu akan membuat kita progresnya lama banget ya, sedangkan kalau terlalu besar, ketika kita nggak bisa mencapainya, itu bisa juga malah menghancurkan confidence kita lagi. So set a realistic goal for the things that you want to accomplish. Di sini saya akan berikan contoh. This is an example of study plan, di mana di sini this person punya target untuk mempelajari speaking, reading, writing, listening, and vocabulary for a week. Dan di sini kita bisa lihat bahwa this person will practice the speaking twice a week with an online tutor. And then learning about reading with reading 2 articles out loud and add vocabularies to flashcard once a week. Setelah itu, writing, he or she does this twice a week, 2 kali seminggu. Kemudian listening dilakukan seminggu sekali, listening to podcast. And then vocabularies, dia mencatat kata-kata baru di flashcard dan dipelajari lagi. So in total hours yang dipelajari, jadi total jamnya itu sangat doable. Contohnya, hari Senin dia hanya menghabiskan 30 menit, hari Selasa mungkin jadwalnya nggak terlalu sibuk, so he can have 1 hour 15 minutes, hari Kamis 1 jam, dan hari Sabtu, because it's weekend, he can take more time, so it's 1 hour and 30 minutes. Dan di sini, of course, it's gonna be adjusted with your schedule, apakah jadwalnya sibuk atau longgang, itu bisa disesuaikan. So with this, ini kita bisa mencapai progress dengan schedule yang masih nyaman untuk dilakukan sehari-hari. And I think that's the key. Don't push things too much, but do it consistently. And if you do this, I will guarantee that you will grow. Your skill will grow. And with that, dengan skill yang semakin bertumbuh, begitu juga dengan our confidence and in ourselves. Di sini saya akan membagikan some tools that can help you untuk belajar bahasa asing. Contohnya di sini adalah language learning application. Di sini banyak banget ya aplikasi. Contohnya aja HelloTalk, itu aplikasi untuk language exchange. Kemudian ada juga Duolingo, itu aplikasi untuk mempelajari
a lot of foreign languages. Tapi untuk Duolingo sendiri, saya sarankan dilakukan untuk mengasah vocabularies. Jadi Duolingo itu kurang efektif untuk mempelajari grammar, misalnya. So yeah, you can choose your application. Kemudian yang kedua, online dictionary. Nah, ini it's a must-have thing that you have to download ketika mau belajar bahasa asing. And my advice here is, if you already have the basic, misalnya teman-teman di sini saya yakin sih udah punya basic bahasa Inggris, misalnya kita pakai contoh bahasa Inggris. Nah, akan lebih bagus ketika kita menggunakan dictionary yang English translation. Jadi bukan Indonesian English translation. Kenapa? Karena kalau English translation itu kita akan dibuat mengerti. Sedangkan Indonesian English translation kita akan dibuat menghafal. An example, book, bahasa Indonesia, buku. I have to memorize them. But if it's English translation, book is a compilation of papers which includes texts used for academics or entertainment. So that makes you imagine and understand the meaning dibandingkan hanya menghafal. Oh ya, kalau teman-teman punya pertanyaan, silahkan tulis di chat room saja ya. Nanti pada akhir sesi saya akan jawab. And then another tool that you can use is YouTube or other video platform, di mana di situ banyak language tutorial. Contohnya kalau teman-teman lupa dengan grammar, bisa dicek di YouTube. Kan banyak pasti yang menjelaskan tentang, let's say, past tense, present tense, etc. Dan juga Netflix or any other movie applications ini cukup bagus untuk kita mempelajari bahasa bukan hanya dari textbook tapi konteks sehari-hari. Nah, untuk saran saya, if you want to learn about listening, coba jangan pakai subtitle. But if you want to learn about vocabularies, put a foreign language subtitle. And you will find a lot of new vocabularies there. And Spotify or Apple Music or Deezer or any kinds of music platform is good, especially if they have language podcast. So let's say saya suka dengerin Talk to Me in Korean, and then Japanese 101, dan di situ bisa misalnya sambil nyetir, bisa sambil jogging, sambil mau tidur, you can listen to that. And this is the last one, which is We Speak. I think it is effective because you have a tutor, di mana tutor ini mengerti kebutuhan bahasa Inggris secara personal. So for example, ketika tutor itu mengetahui, oh kayaknya this person needs more listening, nanti akan diberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan bahasa Inggris dari orang tersebut. And then selain dari itu, the participant will get feedbacks and advice yang sesuai dengan kesalahan atau kebutuhan dari kemampuan bahasa asing orang tersebut. So yeah, these are the tools that can help you. So there is no more reasons not to learn a foreign language. Oke, ini open-minded. Jadi selain dari meningkatkan confidence, mempelajari bahasa asing juga membuat kita menjadi open-minded. Nah, sering kan ketika kita mempelajari kebudayaan orang lain, atau kita membaca buku atau film tentang negara orang lain. Nah, di situ kita akan menemukan differences, perbedaan cara pikir, perbedaan values, atau so many things yang berbeda. Dan sebetulnya dengan mempelajari bahasa asing, kita akan lebih mudah menerima perbedaan. Dari yang tadinya kita pikir, the world is so black and white, apparently there are so many colors in this world. Dan dengan interaksi, kita juga akan lebih mengerti tentang pemikiran dari kebudayaan yang lain.
Okay, this is the second part. Bagaimana foreign language can actually improve your study. So first, you can actually participate in international events. So ini untuk para mahasiswa di sini kan pasti banyak banget kan event-event yang ada di level international. And those events require your language skills to open your opportunities to experience going or staying abroad to support your academic record. So for example, mungkin teman-teman di sini ada yang tertarik untuk mengikuti international scientific paper atau jurnal scientific di level international. Nah, di sini dibutuhkan kemampuan untuk menulis, dan bukan hanya menulis, tapi menulis dalam konteks akademik. Selain itu juga dibutuhkan kemampuan untuk mempresentasikan apa yang tentang your research, and also you are going to be asked by the panelists, right? So you are going to need a skill to actually respond questions dan juga dalam waktu yang cepat. Next is, I think this is one of the most interesting thing yang bisa experience with you guys as students is to get student exchange, which is bisa meng-experience tinggal di luar negeri dan juga dapat teman-teman baru, nggak cuma teman-teman Indonesia, tapi teman-teman di negara lain. So, if you want to participate in student exchange, you need language certification, tergantung dari negara apa. It can be IELTS, it can be TOEFL, it can be HSK kalau Mandarin, atau DELF kalau Prancis. And yeah, you need also speaking and listening skills, karena kan kalian kan akan belajar di universitas di luar negeri. So of course diperlukan kemampuan berbicara dan juga kemampuan mengerti perkuliahan dalam bahasa asing. Dan juga karena tinggal di sana, you need that skill untuk melakukan kegiatan sehari-hari, misalnya membeli makanan atau pergi ke kantor pos misalnya. And then foreign language competition. So maybe a lot of you are interested in joining MUN, Model United Nations, atau misalnya lomba storytelling, debate in English or in French. Nah, ini kayaknya penting juga ya untuk meningkatkan your experience and also to develop your skills further. Di sini what you need is actually public speaking skills in foreign language. And then tergantung dari kompetisinya, kalau misalnya debat atau Model United Nations, you're going to need the skill of giving opinion and also negotiation, having conversation and networking with other people in foreign language. Selanjutnya, ada juga konferensi-konferensi internasional untuk para mahasiswa. Dan this is such a good chance for you to understand current issues, bisa ke luar negeri, terus mendalami isu-isu internasional, dan juga ketemu dengan teman-teman baru. So, with this, you need understanding of current issues, of course in foreign language, dan juga presentasi, memberikan opini, dan networking skills. Ini yang kedua, that foreign language can actually help you to study abroad. So, ketika kita melamar ke universitas di luar negeri, itu kan salah satu requirement yang terpenting adalah sertifikasi bahasa asing. So it is such an important thing to have to prepare you to continue your study overseas. Mungkin misalnya ada yang mau ke UK, so you need IELTS certification. Or if you want to go to China, you need that certification too. Ini yang ketiga, dan ini mungkin yang seringkali terlewat kali ya, dan tidak kita sadari, yaitu you brought your references. Jadi di sini,
foreign language itu bisa membantu kita untuk perform atau untuk lebih berprestasi di university or school by making you understand references from other languages. Jadi, dibandingkan dengan teman-teman yang membaca hanya buku-buku berbahasa lokal, ketika kita bisa berbahasa asing, kita akan lebih punya akses untuk mengerti buku sumber dari bahasa-bahasa asing. Nah, contohnya di sini pasti banyak dong yang punya textbook Introduction to, let's say, Management atau Introduction to Accounting. Dan biasanya sih bahasanya bukan bahasa Indonesia. So that is one. Nah, kalau misalnya kita bisa berbahasa Inggris, kan kita bisa mengerti buku-buku tersebut secara lebih cepat dan lebih mendalam. And then some international journals, like dari ProQuest atau dari Sage, nah itu pasti kebanyakan juga dalam bahasa asing. Kemudian ketika kita membuat assignment, itu juga kita sering membutuhkan articles atau informasi dari news dalam bahasa asing juga. Atau mungkin banyak yang mau memperdalam ilmunya dengan mengikuti online courses. Di sini misalnya ada dari Harvard University or MIT, itu sering kasih online course gratis kan. Nah, itu untuk mengerti kan kita butuh level comprehension of foreign language yang cukup baik. So dengan hal-hal tersebut, kamu bisa meningkatkan your performance in your study. And this is the last one, which is how foreign language can help you with your career. Nah, ini sebetulnya is a very interesting fact that why companies want employees with good language skills. Jadi kenapa perusahaan-perusahaan itu lebih memilih merekrut atau hire orang-orang dengan bahasa asing yang lebih baik gitu. Nah, language skill is already the basic of business language. Jadi bahasa asing or language, let's say English or Mandarin or French, they are already the basic of professional world. And here, 96% of companies in Indonesia consider foreign language as very important value. Jadi, semua perusahaan sebanyak 96% di Indonesia, baik nasional, multinasional, atau perusahaan luar negeri, itu menganggap bahwa bahasa asing itu sudah sangat penting, bahkan dari entry level sampai ke senior position. Nah, di sini national companies, mereka itu kan sudah semakin banyak yang mengekspansi. Dan juga semakin banyak corporation with overseas parties, walaupun perusahaannya itu nasional, tapi kan banyak juga dia mensupply atau punya klien dari luar negeri. Nah, ini tuh dengan memiliki karyawan yang memiliki bahasa asing yang baik, itu akan meningkatkan their value, the company's value, dan juga meningkatkan their service untuk melayani kliennya atau untuk berkomunikasi dengan partner. Dan terutama lagi kalau perusahaannya itu multinational or foreign companies. Itu udah penting banget untuk bisa bahasa asing, because you're gonna need to communicate with your peers or with your boss who are apparently foreigners. Dan juga untuk berkomunikasi dengan kantor-kantor regional mereka, misalnya cabang yang dari Singapura, atau dari Filipina, atau the headquarter. So for example, if you work in Facebook Indonesia, itu kan bisa juga akan berkomunikasi dengan the headquarter of Facebook yang ada di Dublin. So you're gonna need English to communicate. Dan juga with that, actually, if you can speak the language well, nanti akan lebih diandalkan. You're going to be like karyawan yang dipercaya. So first, dari proses rekrutmennya dengan memiliki bahasa asing, you're gonna win the competition dibandingkan misalnya dengan teman-teman yang hanya bisa berbahasa lokal. So you can still a good start dari mempersiapkan mempelajari bahasa asing sedari dini.
mungkin ya dari sebelum lulus, atau misalnya ketika sudah bekerja juga pelajari aja gitu. Karena who knows that with that it's gonna be opportunities, like an open door for many opportunities. That it's gonna open your opportunities, and let's say that your company have to attend international conferences atau meeting yang ada di luar negeri. So it's gonna be there's a high chance that they will choose you to represent the company kalau bisa berbahasa asing. So for example, ada juga penempatan di cabang luar negeri, dan kalau misalnya sudah dimodali dengan good language skills, akan ada higher chance untuk bisa lebih terpilih. And this is the last one, which is to improve your working performance. So as we know, especially for you guys yang sudah bekerja, pasti kan sering diminta presentasi atau mungkin meeting dengan klien dari luar negeri. And that's gonna improve your working performance by doing it easily. Like kalau bisa melakukan presentasi, bernegosiasi, berkomunikasi dengan mudah, itu secara tidak langsung akan meningkatkan performance dalam pekerjaan. Okay, so I will close this presentation with a wise man quote. Ludwig Wittgenstein is a philosopher from Austria. He said that the limits of my language are the limit of my world. Jadi batasan bahasa saya adalah batasan dunia saya. So thank you so much for that, and I'm going to answer your question if you do have some. Saya akan coba dari ada di okay, I will check it. Oke, dari Mas Bagaskara Riko. Oke. Selama saya bahasa Inggris, saya menemukan masalah, masih belum mendapatkan solusi, yaitu kurang percaya diri, terutama berbicara dalam bahasa Inggris. Kelemahan saya yaitu kosakata. Kadang saya masih suka kesulitan jika menerjemahkan suatu kata-kata yang benar-benar asing. Contohnya menemukan kata eavesdrop. Oke. Berarti dari permasalahan yang pertama dulu ya, yaitu menerjemahkan kata-kata secara tepat. Oke. I wanna ask Mas Bagaskara first, apakah ada di sini? Oke, kalau nggak ada, mungkin juga ada teman-teman yang punya permasalahan yang sama, so I will just answer. Jadi kelemahannya itu adalah menerjemahkan kata-kata dan kurangnya kosakata. Oke, so menurut saya, kalau misalnya kita merasa kurang dalam kosakata, jawabannya bukanlah menerjemahkan. Jawabannya adalah memperkaya kosakata tersebut, dan bahkan saya itu ketika mempelajari bahasa, saya penganut tidak tahu bahasa terjemahannya. Jadi misalnya ketika saya mempelajari bahasa baru, saya tidak akan mencari tahu bahasa Indonesianya. Saya akan mencari tahu pengertiannya dalam bahasa Inggris, misalnya karena yang saya pelajari bahasa Inggris. Dan salah satu solusinya itu bisa dengan, let's say if it depends on your hobbies or your job, if you like to watch, that you can just watch a movie, misalnya dengan subtitle bahasa Inggris. Di sini kan Mas Riko concernnya di bahasa Inggris ya. Nah, dalam misalnya ketika menonton itu banyak ketemu kata-kata baru nih. Dicatat aja atau tinggal lihat dictionary dan dilihat, oh oke, ternyata ini artinya something. Dan ketika kita menonton film pun kita juga jadi tahu sebenarnya kata-kata itu diucapkan dalam konteks apa. Oh, apakah misalnya mereka lagi bercanda
atau mereka sebenarnya dalam situasi yang serius, misalnya dalam meeting. Oke. Selanjutnya, ketika ingin menggunakan bahasa Inggris, kata yang ingin saya ucapkan dalam bahasa Inggris itu saya tidak tahu. Misalnya saya ingin bicara, saya terkadang suka gagap dalam bahasa Inggris. Oke, nah kata gagap itu saya nggak tahu bahasa Inggrisnya. Oke, jadi basically in language itu ada 3 tahap, yaitu input, process, and output. Nah, supaya kita bisa berbicara dengan lancar, supaya kita bisa menulis secara lancar, nah, berbicara dan menulis itu kan adalah output. We produce the sentences, gitu kan. Untuk bisa memproduce, kita harus seimbangkan dengan apa yang ada di input juga. Ketika kita tidak input apa-apa, ya kita juga output-nya juga nggak bisa banyak. So, if you input a lot of things, if you rajin misalnya untuk berlatih, rajin membaca bahasa Inggris mungkin, atau rajin menonton. Sebenarnya nonton itu bukan rajin ya, tapi rajin belajar kosakata baru dengan menonton, atau rajin dengerin podcast, itu semua akan menjadi input. And with that, ketika menjadi input, kita itu di otak kita jadi ada bank. Jadi ada bank of vocabularies. Yang suatu waktu ketika kita butuhkan, oh ternyata udah ada nih di sini karena pernah dengar dari film atau pernah dengar dari podcast. Jadi I think from me itu yang bisa saya berikan. Oke, next. Pertanyaannya, gugup bahasa Inggrisnya apa? Nervous. Hah? Gugup is nervous. Terus kayak gagap, sorry bukan gugup, gagap. Oh, gagap is stutter. Oh, tuh tater tuh, Bagas. Stutter. Saya mau gugup. Nah, gugup dalam bahasa Inggrisnya apa? Akhirnya nggak ngomong, Bagas. Ya. So let's say, yeah, I usually stutter when I have to speak in English. So jadi saya, terkadang, I sometimes stutter when I speak in English. So you can use that. Thank you. Helping gede right hand Yes, tuh. ada lagi? Oke, dari yang right Helping hand gede boleh. aku lihat tadi right hand ya. Ya, halo. Silahkan. Selamat malam. Thank you, sharingnya luar biasa banget. Nah, kebetulan saya kan dari Bali nih, dan itu sangat bisa relate banget sih sebenarnya dengan apa yang tadi dijelasin. Contohnya waktu itu saya pernah ngajak teman orang Jerman ke sebuah pura di Bali, dan ada anak kecil yang dia nawarin barang dagangannya pakai bahasa Jerman, kayak anak kecil. Kayaknya sekolah juga belum gitu, tapi udah bisa. Dan sopir taksi di Bali itu nggak cuma bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Belanda, bisa bahasa Rusia. Dan ke depan rasanya sih sebenarnya yang namanya kebutuhan akan bahasa itu akan semakin meningkat. Jadi kita bisa banyak bahasa di dunia lah, terutama bahasa-bahasa seperti bahasa Inggris lah terutama ya. Dan menurut saya ya, kenapa banyak orang yang merasa kayak grogi, karena kita merasa kalau kita salah bakal diketawain. Padahal sebenarnya kan enggak. Kayak kita ketemu bule, dia ngomong pakai bahasa Indonesia meskipun belepotan, kita kan seneng banget, men. Dia mau pakai bahasa kita. Dan pengalaman saya waktu tinggal di luar negeri pun kayak gitu, meskipun bahasa saya logat Indonesia, grammarnya berantakan, tapi mereka dengan sangat senang hati mau dengerin kita dan berusaha dengerin kita sih, pahamin kita lah. Jadi menurut saya nggak perlu stutter, nggak perlu nervous, hajar aja. Paling worst case-nya apa sih, orang nggak ngerti udah ada Google Translate. Kayak gitu aja sih. Thank you, mau sharing aja dikit. Thank you. Keren. Thank you. Oh, by the way, what can I call you? Mas Gede, Mas Gede aja, adik gede aja. Ade Gede. Oke. Ade gede Thank you ya. so much. Presidennya gede loh, tapi ade. Tapi aku juga mau ini nih sebagian besar bahasa itu aku pelajari memang di Bali karena aku sekolah juga di Bali kan.
Dan sekolah aku tuh ada kerjasama sama sekolah lagi di Perth, Australia. Jadi tiap tahun tuh ada yang dari Perth datang, terus ada juga dari kita yang dikirim ke Perth gitu, kayak student exchange-nya gitu. Tapi emang benar yang dibilang sama Beli Gede itu. Seru sih. Anyone? Ada yang mau nanya lagi? Mr. President Roy, Dira. there's any question from you? The session is very clear, fast, very informative, and very organized. Thank you so much, Mr. Roy. Thank you. Thank you, Presiden Roy. Arga tadi mau nanya ya, Arga? Iya, yuk. Ada yang tanya. Dira. Oke. Oh, ada juga yang di chat, tapi yang di chat mungkin bisa Mas Arga dulu. Setelah itu saya akan coba balas yang di chat. Oke. Oke, Jo. Yang mau gue tanya, kalau misalnya buat pengen ngelancarin bahasa Inggris itu, kan kalau di masa pandemi sekarang kan susah nih ketemu orang langsung gitu. Kira-kira dari Jovita sendiri, rekomen latihannya bagusnya gimana ya biar makin lancar gitu. Soalnya gue sendiri juga masih ini sih, mungkin kadang vocabnya masih kurang, terus kadang terlalu ngegas gitu karena pengen ngomong sesuatu tapi mau ngomong ini bahasa Inggris apa ya gitu. Thank you. Thank you, Mas Arga. First of all, I want to know whether are you working or you are a student? Actually, I'm already working at my own office, private company. And then untuk kebutuhannya itu, misalnya apakah dibutuhkan untuk sehari-hari atau untuk keperluan di kantor? Ada buat keperluan di kantor juga. Terus ada juga nih misalnya kalau lagi webinar bahasa Inggris, misalnya lagi nyimak, terus misalnya harus ada sesi interaktif, misalnya mau nanya langsung. Tapi kadang juga ini juga butuh juga pas lagi baca buku, misalnya baca buku bahasa Inggris. Kadang mencernanya tuh lebih lama lagi, mesti lihat dulu ini artinya apa. Oh, kalau kata-kata ini sama kata-kata ini ternyata artinya ini. Yes, I can actually understand the pain because I think we all have experienced that ketika baca buku atau ketika misalnya di kantor. Okay, so for the question itu misalnya kan sulit ya mencari lawan bicara ketika sedang pandemi kayak gini. Nah, I have some tips atau mungkin ways yang bisa Mas Arga apply. Yang pertama tadi, you can actually download aplikasi itu misalnya Mas Arga mau belajar bahasa Inggris. Terus kemudian ada orang yang mau belajar bahasa Indonesia dan fasih berbahasa Inggris. Oke, my internet connection is not stable, tapi apakah bisa didengar dengan jelas? Oke, so jadi di aplikasi tersebut, misalnya Mas Arga bisa mengajarkan orang lain bahasa Indonesia sambil Mas Arga diajarkan bahasa Inggris oleh orang tersebut. Nah, itu ada aplikasi seperti itu. Kemudian, I think tutoring will be great. Jadi, karena pandemik ini, ada banyak program-program online tutoring yang bisa secara private ataupun secara bersama-sama dengan teman-teman Mas Arga, itu bisa melatih your conversation skill. Nah, selain dengan itu, kalau dengan tutoring itu kan bisa diberikan feedback, bisa juga diberikan materi-materi yang memang sesuai dengan level Mas Arga, dan juga kebutuhan yang memang sedang diinginkan. Nah, jadi bisa dari dua itu sih menurut saya. Jadi first is either you
find a community online, atau second is with online tutoring. Okay. Thank you, Mas Arga. Okay. Okay, thank you, Joe. I think Good hope that I hope for the best for your language learning experience. Okay, I will go to the chat room. Di Jovita, sini before ada. that, bisa say hi sama teman kita yang di Austria. Oh, hello. Siapa nih yang Halo. lagi di Austria? Hello. Hi everyone. Let's introduce myself. My name is Mia. Oh, hai Hi, Mia. Mia. Nice meeting you. Halo Mia. Iya. Ya, Halo, Nia. aku ada yang mau ditanyain tentang GCI-nya sendiri. I really curious about GCI and Would you mind? I hear aku pengen tanya, kayaknya di Austria sendiri GCI itu ada ya? Ada. Oke, so yang aku masih penasaran sih karena kan aku sekarang tinggal di sini. Jadi kalau mau tahu aja sih tentang GCI-nya itu. Oke, nanti. Anyone can answer? Mau dijawab EVP atau VP? Dia punya tentang GCI maksudnya. Ya, jadi pertanyaannya lebih ke ada nggak GCI di Australia? Ya begitu ya, Mia. Di website GCI ada kalau Ada. Aku barusan search ada untuk GCI Austria. ada. Ada. Ya. Mungkin tadi sorry siapa namanya? Mia. Oh iya Mbak Mia ya. Tadi nanya GCI itu apa ya? Ya. Ya GCI itu ini nggak apa-apa aku mulai lagi ya karena bagus banget ada yang nanya lagi GCI. Jadi biar teman-teman pada tahu GCI itu adalah organisasi kepemudaan yang berskala internasional, non politik, non profit, dan non filantropi. Kegunaannya apa sih GCI? GCI ini kita adalah organisasi yang menginginkan setiap pribadinya menjadi seorang pemimpin karena kita ingin melahirkan seorang pemimpin dari organisasi ini. GCI berfokus kepada 4 pilar, yaitu individual development yang pertama, yang kedua komunitas sosial, yang ketiga bisnis, dan keempat international network. Nah, memang kalau secara teori dan saya katakan GCI itu apa, mungkin emang kurang mengena ya. Makanya aku selalu bilang ke teman-teman, kalian kalau mau tahu GCI apa, kalian bisa cek melalui websitenya atau bisa follow juga di GCI Depok. Jadi mungkin kalau nanti Mbak Mia bisa lebih tahu kita tuh ngapain aja, bisa follow kita juga. Tapi intinya itu adalah kita organisasi kepemudaan skala internasional. Seperti itu. Oke, thank you Mas udah explain about that. Aku juga bingung mau sharing apa lagi. Gak apa-apa kalau misalnya ada yang tanyakan, mungkin bisa nge-DM Instagram GCI Depok biar kita bisa ngebantu Mbak juga menjelaskan GCI itu seperti apa. Apalagi yang lagi di Austria kan, mungkin sebelum nanti kenal GCI Austria bisa lebih tahu dulu seperti apa dari kita juga. Tapi sebenarnya katanya mau join di GCI Depok. Oh, ya nggak apa-apa. Jauh tapi. Kan sekarang udah ada online, mungkin Mbaknya di Australia join GCI Depok. Sorry. Austria Mas, bukan Australia. Austria. Eropa. Iya, sorry. Oh, atau di sini masih ada Presiden Roy kah? Presiden, maybe you can explain about GCI. Hello, good evening.
Good JCI, evening. JCI is a really non-profit organization which is about 18 to 40 years old. If you can see, it has a age bracket so that the young citizens are very active and very bold with their thinking, their mind, and ideas are very brilliant, which comes with the projects. So there's a sample project which is very useful to our community. And then I think JCIs can help you to develop your skill and personal development on your own. And you can meet a lot of people. Just like me, I met you, the JCID po. I'm very honored to meet you all. Thank you. Thank you, Presiden you. Roy. Very interesting. Maaf ya teman-teman, tadi nanya kalau suara masih berisik soalnya masih di jalan. Oke. Atau di sini ada Presiden Gede dari Badung Bali mau menjelaskan JCI apa? Saya jelaskan sekalian ajak masuk JCI Badung Bali gimana? Boleh, kita semua sama kok, bersaudara ya. Siap. So kalau buat saya sih JCI ini apa ya, lebih dari sekedar organisasi ya. Ini tempat saya banyak belajar, banyak ketemu orang, bangun network. Saya juga dapat banyak banget bisnis partner di sini. Karena saya kan basicnya pengusaha, entrepreneur. Saya investor pertama di bisnis saya dapat dari JCI. Banyak banget sih pengalamannya, seru. Jadi nggak akan rugi lah join di JCI. Nanti untuk rekening JCI Badung saya japri aja ya. Thank you. Oh, kirain mau transfer. Transfer. Oke. Nanti transfer dusnya ke JCI Badung Bali. Jangan dari awal-awal jangan ngomongin dus dulu lah, ntar aja. Oh, jangan dus dulu. Tadi ada yang nanya di chat ya. Okay, can I continue with the question from the chat? Sure, thank you. Okay. So, Thank you. I think I will ask Hey, Joe, I wanna ask question. boleh saya yang di chat dulu, karena tadi yang di chat udah lumayan saya ignore lama. Oke. Tadi kayaknya ada dari Dira. Oke, mau nanya kira-kira tips untuk ngajarin second language for untuk anak usia dini. Oke, I think if it's that small, 2-3 tahun, what you can do is doing it with activities, in my opinion. So you can do it with games. You can always try to do it with cognitive juga, dan juga dengan video-video lagu. Biasanya anak kecil itu pasti akan tertrigger dengan lagu. So I think that's my tips for teaching for kids. Dan juga of course aktivitas ya. Misalnya membuat mereka mengejar, mencari barang-barang, tapi kita kasih tahu barangnya itu apa dalam bahasa Inggris. Mungkin seperti itu, bisa dipicu seperti itu. Dan juga sepertinya tadi ada, dari Muhammad, Kak Jo, apakah bermain online game bisa meningkatkan kemampuan bahasa Inggris, dan pendapat tentang latihan bahasa Inggris lewat game? Okay. Yeah, actually with playing online games, Muhammad Rafli, thank you for your question. So with online games sebetulnya itu bisa banget meningkatkan kemampuan ya, first of all, because game itu sendiri juga banyak vocabularies yang cukup useful. Dan juga kedua, apalagi kalau mainnya sama teman-teman, you can actually communicate with them. But of course, I would say that belajar bahasa Inggris dengan bermain game itu juga ada limitation-nya ya. Ketika misalnya dari Mas Rafli ini di kantor atau mungkin masih kuliah, itu perlu untuk presentasi. Nah, kan bahasa-bahasa yang ada di game itu ya tidak semuanya bisa dipakai ya, apalagi sebagian besar tidak bisa dipakai misalnya untuk hal-hal yang lebih advance seperti itu. Oke. Terakhir dari Aci kalau gitu.
Silakan Aci. Hi, okay. Joe, sometimes we have good in writing, but not really good in speaking English, right? So, what do you think if we have the situation that we need to talk to our foreign client or maybe our foreign customer in the very short of time, how we can create the conversation if we are not really good in this, but I mean like we are not really good in speaking, but actually we're good in writing. Thank you. Thank you, Achi. First of all, I will say that your speaking is really good. So don't be hard to yourself saying that you can't speak, because I can hear it. It's really, really good. So Achi, so I assume that you already work and you deal with a lot of foreign customers or clients. Ya, bener banget. Yeah. Okay. So it's all about habit, I think. If you actually write more than you speak, of course, somehow you will advance more in writing than you're speaking. So yeah, my suggestion probably is to increase your input in conversation. Contohnya dengan menonton film, dengan dengerin podcast. Nah, itu kan kita akan mendengarkan input bagaimana sih menggunakan the words or the structure in natural way. Dan juga another suggestion, of course, is to have a tutor or a language partner that actually can boost your speaking skills according to your needs. Apakah misalnya untuk klien, apakah untuk sehari-hari, or is it for meetings, negotiations. Nah, itu bisa di-tailored untuk Aci sendiri. Okay, I think for me, is it clear, Aci? Yeah, clear, thank you. But sometimes, because I have a lot of things to do in daily activities. That's why it's really hard to find me time to watch movies, listening podcasts. Yes, if I have time, so I will pick the content that really fun for me to watch, to listen gitu kan. Jadi ya itu sih makanya it's really challenging. Soalnya kadang our foreign client tuh yang bener-bener ngomongnya cepat-cepat gitu loh Jo. Jadi nggak bisa yang kita pelan-pelan kayak gini. Jadi ya itu. Yeah. Itu. I can understand the struggle. Jadi curhat. I'm sure. Thank you for sharing that, karena saya yakin pasti di sini banyak juga yang punya kendala yang sama. So yeah, actually learning by yourself, of course, ada benefits dan ada keuntungan dan disadvantage-nya. Contohnya ketika kita misalnya belajar sendiri dengan konten-konten, itu pasti ada limitation-nya. Misalnya Aci di sini kan kebutuhannya untuk meeting atau untuk networking, professional communication. Nah, itu ketika kita misalnya mempelajari lewat movie, ya tentu ada batasannya, karena movie biasanya tentang percakapan sehari-hari dan sebagainya. So yeah, it can actually ada batasannya, dan sebetulnya having your own learning partner itu beneficial dengan jadwal yang bisa diatur juga. So I think that's from me. Thank you so much, Aci, for asking and for sharing. So I think with that, I would like to say thank you for all the participants here for staying with me for I think it's approximately an hour. So I would also say thank you for Jessie I for helping us to make this event. Dan juga I think that's all from me. So don't forget to check our social media, and also if you are interested bisa langsung kontak. But again, di sini our mission is to give you knowledge dan juga
is to engage with everyone. Jadi memang itu tujuan kami, is to have communications dan juga untuk ngebantu your concerns related to foreign language. So thank you so much. And I think I will kembalikan lagi ke JCI Depok. Alright then. Oke, baik. Novita, Terima maybe. kasih. Thank you. Teman-teman juga silakan join dan follow GCI Depok biar tetap tahu ya. Itu aja. Thank you buat semuanya. Thank you Mbak Jovita sebagai mentor. Thank you Mr. President Roy.